Mereka mengirim beberapa orang Quraisy menghadap Raja Najasyi sehingga ia terpaksa membebaskan dirinya di hadapan Najasyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah meletakkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga jalannya sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah Ja'far radhiyallahu an. Ja'far Tayyar radhiyallahu an adalah seorang sepupu Rasulullah SAW, kakak kandung Ali radhiyallahu an. Sejak semula keluarganya terkenal sebagai keluarga yang sangat dermawan, pemberani dan pahlawan kaum Quraisy. Namun Ja'far radhiyallahu an memiliki hubungan khusus dengan orang-orang miskin dan kebanyakan pergaulannya adalah dengan orang-orang miskin. Disebabkan kezaliman kafir Quraisy, kaum muslimin berhijrah untuk pertama kalinya ke Habsyah. Ja'far radhiyallahu an ikut rombongan itu. Namun kaum kafir Quraisy tidak membiarkan kaum muslimin begitu saja. Mereka mengirim beberapa orang Quraisy menghadap Raja Najasyi sehingga ia terpaksa membebaskan dirinya di hadapan Najasyi, yang kisahnya telah diceritakan dalam bab sebelumnya. Setelah hijrah ke Habasyah, Ja'far pulang dan hijrah ke Madinah, kemudian syahid dalam perang Mu'tah, yang kisahnya akan diceritakan pada bab yang akan datang. Ketika Ja'far radhiyallahu anhu wafat, Nabi SAW bertakziah pada keluarganya dan memanggil anak-anaknya, yaitu Abdullah, Aun, dan Muhammad radhiyallahu anhum, yang semuanya masih kecil. Rambut mereka dibelai oleh Nabi SAW, mendoakan keberkahan untuk mereka. Anak-anak itu memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, namun sifat kedermawanan Abdullah radhiyallahu an lebih menonjol sehingga ia digelari Qutbus Saka, pemimpin para dermawan. Pada usia 7 tahun ia telah dibaiat oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika seseorang meminta Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an agar meminta perlindungan dari Ali radhiyallahu an, dan Ali radhiyallahu an mengabulkannya. Setelah tercapai maksudnya, maka untuk memenuhi nazar dengan memberi 40.000 dirham kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an, Abdullah menolak sambil berkata, "Kami tidak menjual kebaikan kami." Dan ia juga pernah diberi hadiah 2.000 dirham. Ia langsung membagikannya kepada ahli majelis itu sampai habis. Pada kesempatan yang lain, seorang pedagang menjual gula dalam jumlah banyak di pasar. Tetapi ia sangat sedih karena tidak seorang pun yang membelinya. Lalu lewatlah Abdullah radhiyallahu an melihat keadaannya. Ia menyuruh pelayannya membeli semua gula itu kemudian membagikannya ke semua orang secara cuma-cuma. Ia akan menjamu, makan, minum setiap kabilah atau tamu yang mengunjunginya, juga memenuhi hajatnya, walaupun pada malam hari. Suatu ketika Zubair radhiyallahu an menyertai suatu peperangan. Sebelum berangkat ia berwasiat kepada anaknya, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, "Aku merasa bahwa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi utang-utangku dan menyelesaikan urusanku dengan bulan dan bulan." Demikianlah wasiat Zubair radhiyallahu an sebelum ia syahid pada hari itu. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma menghitung seluruh utang ayahnya, ternyata semuanya berjumlah 2.200.000 dirham. Padahal ia memiliki utang karena ia terkenal dengan sifat amanahnya, yakni banyak orang yang menitipkan amanah kepada Zubair radhiyallahu an. Tetapi ia selalu berkata kepada orang yang menitipkan itu, "Aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan harta. Jadi titipan kalian akan aku anggap sebagai utangku kepada kalian. Jika kalian memerlukannya maka ambillah dariku.
Kemudian uang itu ia gunakan untuk bersedekah ke fakir miskin. Zubair berwasiat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, "Jika kamu dalam kesulitan, mintalah kepada tuanku." Karena Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma merasa tidak paham, maka ia bertanya, "Siapakah tuanmu, ayah?" Jawabnya, "Allah." Akhirnya Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma dapat melunasi utang-utang ayahnya. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma bercerita, "Jika dalam kesulitan aku berkata, 'Wahai tuannya Zubair, pekerjaan ini dan itu belum selesai,' kemudian pekerjaan-pekerjaan tersebut mudah untuk diselesaikan." Selanjutnya ia bercerita, "Suatu ketika aku berkata kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, dalam daftar utang ayahku, engkau berutang 1.000.000 dirham kepada ayahku." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, "Jika demikian, kapan saja engkau mau, ambillah uangnya." Namun setelah aku teliti kembali catatannya, ternyata aku telah melakukan kesalahan. Insyaallah. Aku segera kembali kepada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Aku berkata, "Ternyata ayahku yang berutang kepadamu." Jadi ayahnya siapa ini? Zubair yang berutang kepada Abdullah bin Ja'far. Terbalik ya. Lalu Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, "Aku telah memaafkannya." Sahutku, Tidak cukup dengan memaafkan, aku mesti membayarnya." Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma menjawab, "Jika demikian bayarlah jika ada kemudahan." Aku berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu banyak tanah yang aku dapatkan dari rampasan perang. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma berkata, "Baiklah, aku menerimanya. Padahal aku telah memberinya tanah gersang, bahkan air pun tidak ada." Tetapi ia menerimanya dan berkata kepada budaknya, "Hamparkanlah sajadah di atas tanah ini." Setelah dihamparkan sajadahnya, ia mengerjakan sholat 2 rakaat dengan sujud yang sangat lama. Selesai sholat, ia menyuruh hambanya agar menggali tempat sholat tersebut. Beberapa lama setelah menggali, terpancarlah sebuah mata air yang sangat deras dari tempat itu. Terdapat dalam kitab Usudul Gobah. Faedah, demikianlah perilaku para sahabat radhiyallahu anhum. Kejadian yang lain seperti itu masih banyak. Ya, peristiwa seperti itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi mereka. Secara umum, sifat tersebut dimiliki oleh seluruh sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, niat, amal, dan sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.